Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nuraina Nabila dengan nomor induk mahasiswa 0101191003 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam A semester 5 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Pembahasan saya pada hari ini adalah mengenai analisis media. Ada dua metode yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama adalah analisis framing. Saya bahas duluan analisis framing. Yang pertama adalah definisinya. Definisi dari analisis framing. Framing secara sederhana adalah membingkai sebuah peristiwa. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang tersebut yang akan pada akhirnya menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang akan ditonjolkan dan bagian mana yang dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas seperti peristiwa, individu, kelompok, dan juga lainnya yang dilakukan oleh media massa. Pembagian tersebut merupakan proses konstruksi yang berarti realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna yang tertentu. Akibatnya hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak. Dalam praktik, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar, sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis sendiri. Seperti contohnya ada suatu kasus kecelakaan. Satu media membahas bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh, misal ada kecelakaan antara pemotor dengan pengemudi mobil. Satu media menonjolkan, mempublish ke publik bahwa yang salah di sini adalah pengendara motor, sedangkan media lainnya menonjolkan atau menunjukkan bahwa yang salah di sini adalah pengendara mobil, seperti itu. Lalu pembahasan yang kedua adalah analisis isi. Yang pertama, pengertian dari analisis isi. Menurut Rife, Lackey, dan Vico, analisis isi adalah pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, di mana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid dan analisis menggunakan metode statistik untuk menggambarkan komunikasi, menarik kesimpulan, dan memberikan konteks baik produksi ataupun konsumsi. Yang kedua adalah syarat penggunaan analisis isi. Syarat yang pertama adalah data yang tersedia sebagian besar dari bahan-bahan yang terdokumentasi seperti buku, surat kabar, pita rekaman, naskah, atau manuskrip. Syarat yang kedua adalah ada keterangan yang lengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang atau sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Selanjutnya adalah peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengelola bahan atau data yang dikumpulkannya, karena sebagian dokumen tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Selanjutnya adalah tujuan dari analisis isi. Tujuan pertama adalah menggambarkan karakteristik pesan. Analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 desain analisis isi yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan, yaitu yang pertama analisis yang dipakai untuk menggambarkan pesan dari narasumber yang sama tapi waktu yang berbeda. Yang kedua, analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda seperti politik dan juga sosial. Yang ketiga adalah analisis isi dipakai untuk melihat pesan apakah pada khalayak yang berbeda. Khalayak di sini menjuru pada pembaca, pendengar, pemirsa media yang berbeda. Yang keempat, analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan, analisis isi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis isi yang menjadi faktor di sini tidak
deskriptif, tidak deskriptif dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa isi pesan tersebut muncul seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah jenis analisis isi. Di sini ada dua jenis analisis isi. Yang pertama adalah analisis isi kuantitatif, yang kedua adalah analisis isi kualitatif. Yang terakhir adalah proses analisis isi. Proses pertama adalah menentukan topik penelitian. Yang kedua, menentukan objek yang akan diteliti dan sampel penelitian. Yang ketiga, tentukan hipotesis secara jelas agar dapat dibuktikan secara struktur. Hipotesis sebaiknya diturunkan dari sebuah teori yang berlaku. Selanjutnya yang keempat adalah tentukan unit analisisnya, yaitu variabel dan nilai yang bisa dikodekan. Yang kelima, analisis secara kuantitatif yang atau kualitatif, tiap variabel dan nilainya. Yang keenam, penyimpulan. Oke. Sampai di sini penjelasan saya pada hari ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya Nur Aina Nabila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.